Selamat pagi anak-anak yang hebat. Kali ini kita akan masuk pada tema 2, subtema 2, bekerja sama mencapai tujuan pada pembelajaran yang pertama. Ayo kita belajar hari ini dengan penuh semangat. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, seharusnya bangsa Indonesia telah merdeka dan terbebas dari segala bentuk penindasan serta penjajahan. Namun, kenyataannya tidak demikian. Bangsa Indonesia masih perlu berjuang mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Kira-kira mengapa ya? Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, tepatnya 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia ternyata masih terus berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari gangguan bangsa asing yang datang, seperti dari pemerintahan Belanda. Pasukan Belanda kembali datang ke tanah air. Kedatangan ini disambut dengan berbagai bentuk perlawanan oleh bangsa Indonesia. Sehingga sejak tahun 1945 sampai 1950 telah terjadi berbagai macam pertempuran di berbagai daerah antara pihak Indonesia dengan pihak Belanda yang dibantu oleh pasukan Inggris. Dan salah satu dari pertempuran yang terjadi di berbagai daerah Indonesia ialah pertempuran Surabaya. Kira-kira bagaimana ya perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan di kota Surabaya? Untuk lebih jelasnya, ayo kita perhatikan teks tentang pertempuran Surabaya. Pertempuran di Surabaya dilatar belakangi oleh kedatangan pasukan sekutu yang tergabung dalam Nisha pada tanggal 25 Oktober 1945 atau 2 bulan setelah proklamasi kemerdekaan. Pasukan sekutu yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Alban Walter Solter Malladi langsung masuk ke kota Surabaya dan mendirikan pos-pos pertahanan. Kedatangan pasukan sekutu awalnya untuk mengamankan tawanan perang, melucuti senjata Jepang, atau menjaga ketertiban di berbagai daerah di Indonesia, salah satunya Surabaya. Namun kenyataannya, pada tanggal 27 Oktober 1945, pasukan sekutu menyerbu penjara dan membebaskan tawanan perwira sekutu yang ditahan Indonesia. Sehingga pada tanggal 27 sampai 30 Oktober 1945 terjadi kontak senjata antara pemuda Indonesia dengan pasukan Inggris. Dalam pertempuran ini, pasukan Inggris dapat dipukul mundur. Bahkan, puncak dari pertempuran ini ialah terbunuhnya pemimpin pasukan Inggris, Brigadir Jenderal Malladi. Pada tanggal 9 November 1945, Inggris mengeluarkan ultimatum yang berisi semua pimpinan dan orang Indonesia yang bersenjata harus melapor dan meletakkan senjatanya di tempat yang ditentukan dan menyerahkan diri dengan mengangkat tangan. Namun, ultimatum tersebut ditolak oleh pihak Indonesia. Pada tanggal 10 November 1945, terjadi pertempuran yang sangat dahsyat. Salah satu tokoh yang membakar semangat para pemuda Indonesia untuk tetap melawan sekutu ialah Bung Tomo. Bung Tomo mengatakan bahwa daripada dijajah, lebih baik hancur lebur. Semangat Bung Tomo dan para pemuda Indonesia, para pejuang bangsa Indonesia, tidak ingin
kemerdekaan Indonesia direbut kembali oleh tentara sekutu dan Belanda. Walaupun pada saat itu pasukan Inggris menggempur Surabaya dari darat, laut, dan udara. Akibat dari pertempuran tersebut, 20.000 pejuang Indonesia gugur dalam medan tempur. Pertempuran berakhir pada tanggal 28 November 1945. Atas kegigihan para pejuang Indonesia, Presiden Insinyur Soekarno menetapkan 10 November sebagai Hari Pahlawan. Setelah mendengar dan membaca teks tentang sejarah pertempuran Surabaya sebagai tugas bahasa Indonesia, coba anak-anak kami mengisi peta pikiran berikut menggunakan kalimat efektif. Kira-kira apa ya kalimat efektif? Kalimat efektif adalah kalimat yang mengandung gagasan pembicara atau penulis yang terdiri atas kata-kata yang mempunyai unsur SPOK. Ciri-ciri kalimat efektif. 1. Memiliki unsur penting. 2. Menggunakan struktur bahasa yang tepat. 3. Memenuhi kaidah ejaan yang berlaku. 4. Menggunakan pilihan kata yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan. Perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia tidak dapat dilakukan sendiri-sendiri. Sangat diperlukan kerjasama dan persatuan dari seluruh rakyat Indonesia agar cita-cita untuk menjadi bangsa yang bebas dan merdeka dapat tercapai. Sebagai tugas IPS, baca kembali teks tentang pertempuran Surabaya dan tuliskanlah makna yang dapat kamu petik dari upaya mempertahankan kemerdekaan dalam pertempuran Surabaya. Nah, anak-anak, setelah belajar tentang sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan, sekarang kita akan mempelajari tentang cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungan tempat tinggalnya. Tuhan menciptakan makhluk hidup dengan segala keunikan dan keistimewaannya, tidak terkecuali pada hewan. Keunikan dan keistimewaan pada hewan tersebut kita kenal dengan ciri khusus. Ciri khusus pada hewan memiliki hubungan yang erat dengan tempat tinggalnya. Untuk lebih jelasnya, coba kalian amati hewan-hewan berikut ini. Dapatkah kalian mengetahui ciri-ciri hewan tersebut beserta tempat tinggalnya? Agar anak-anak kami dapat mengetahuinya, ayo kita pelajari ciri-ciri dari ayam, bebek, ikan, dan cicak lewat penjelasan berikut ini. Ciri-ciri ayam: 1. Berbulu. 2. Memiliki paruh yang runcing. 3. Berkaki 2 dan bersayap. 4. Berkembang biak dengan bertelur. Yang kedua, ciri-ciri bebek. 1. Bulu yang dilapisi lilin. 2. Kaki berselaput. 3. Paruhnya pipi dan lebar. 4. Berkembang biak dengan bertelur. Yang berikutnya, ciri-ciri cicak. 1. Memiliki lidah yang panjang dan lengket. 2. Memiliki perekat pada telapak kakinya. Ketiga, dapat memutuskan ekornya. Yang keempat, berkembang biak dengan cara bertelur. Hewan yang berikutnya adalah ciri-ciri ikan. Yang pertama, bernapas dengan insang. Kedua, memiliki sepasang sirip. Yang ketiga, umumnya ikan bersisik, tergantung spesiesnya. Keempat, berkembang biak dengan cara ovipar.
atau ovovivipar. Setelah memahami ciri-ciri khusus dari beberapa hewan, sebagai tugas IPA, cobalah kalian cari ciri-ciri khusus dari hewan kelelawar, unta, bunglon, dan cumi-cumi. Selamat belajar anak-anak yang hebat. Tetap di rumah dan jaga kesehatan. Sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya.